Kembali lagi di acara webinar Trimegah. Kali ini kita akan membahas mengenai sektor otomotif. Nah, sudah hadir bersama kita dua analis andalan Trimegah yang memang spesialisasinya salah satunya adalah di sektor otomotif, yaitu Bapak Willy Sitorus, yang mungkin mukanya juga udah sering muncul bareng kita. Dan mungkin ini ada muka baru nih, Mas Hasbi. Apa kabar, Mas Hasbi dan Mas Willy? Baik. Apa kabar, Bos Ben? Baik. Ya, ini weekend semangat lah ya. Ini kayaknya kita lihat tadi Astra ditutup hijau, Asa juga ditutup positif. A good start nih buat webinar kita nih. Iya, benar banget. Apalagi Astra itu udah 4 hari berturut-turut tuh hijau. Wah, ya kan ini kayak memang angin segar nih sebelum kita mulai webinar. Oke, mungkin sekarang udah jam segini, Bapak Ibu investor yang udah pada berkumpul, pada join juga udah nggak sabar nih untuk dengerin pemaparan dari Mas Hasbi dan Mas Willy. Oke, mungkin bisa dimulai materinya. Oke, ya. Thank you semuanya udah join. Jadi hari ini kita akan presentasi tentang Indonesia Otomotif ya, dengan judul Astra Injak Rem atau Gaspol. Ini spesial untuk kalian di Trimegah webinar di hari Jumat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat itu semenjak terjadinya COVID-19, penjualan auto itu baik itu di 4-wheel ataupun di 2-wheels. Dan kalau misalnya kita lihat, bottomnya itu terjadi itu di bulan Mei dan juga di sektor motor. Di bulan Mei itu, kedua sektor ini turun lumayan sangat dalam. Untuk di mobil itu turun sampai dengan 80-90%, tetapi di motor itu tidak terlalu dalam penurunannya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, penurunan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Diawali di China. China itu yang pertama kali turun ketika mereka melakukan lockdown di sini. Ini di bulan Februari. Tapi setelah bulan Februari, itu penjualannya itu langsung pick up. Dan dia menjadi salah satu negara yang paling pertama melakukan V-shaped recovery. Dan kalau negara-negara yang lain, karena terlambat, itu baru bottomnya itu di bulan Mei, dibandingkan dengan China yang sudah lebih dulu. Dan kalau misalnya kita perhatikan, sudah ada sebagian negara itu yang sudah membentuk V-shaped recovery di sektor autonya itu sendiri, seperti Malaysia. Dan yang lainnya itu masih menyusul. Kalau misalnya kita lihat, Indonesia semenjak kemarin itu menyentuh bottomnya di 96%, kemarin itu penjualan itu sudah mulai pick up. Yang bukan sebesar 12.000 dibandingkan 3.000 di bulan Mei. Itu sudah meningkat lebih dari 400% man-on-man, tapi secara year on year itu masih turun 79%. Dan di sini kita lihat ada beberapa makroekonomi itu yang sangat berpengaruh signifikan terhadap sektor otomotif. Yang pertama kita ambil adalah suku bunga. Ini adalah salah satu indikator yang sangat penting. Itu mengapa? Karena suku bunga itu adalah salah satu perhitungan utama dalam menentukan berapa besar sih biaya bunga yang harus kita bayarkan ketika kita itu menyewa atau membeli mobil secara kredit. Dan perlu diingat, bahwa normalnya penjualan mobil itu 70% itu dibiayain oleh kredit, 30% itu cash. Nah, kita lihat di sini, penjualan mobil dan motor, itu historically itu mereka itu bergeraknya di lain arah. Jadi ketika suku bunganya itu naik, penjualan mobil itu cenderung turun. Di sini terlihat. Dan ketika suku bunganya turun, penjualan mobil itu cenderung naik. Di sini terlihat bahwa sepanjang 2017-2018 ketika pemerintah itu Indonesia itu menurunkan suku bunga, penjualan mobil itu cenderung naik loh. Kita bandingkan dengan motor pun sama. Ketika suku bunganya itu turun, penjualan motor itu cenderung naik. Nah, tapi di sini ada perbedaan yang muncul di beberapa bulan terakhir ini, yaitu ketika suku bunga itu sudah turun sangat dalam, sampai dengan 4%, penjualan mobil dan motor itu masih dalam banget, belum pick up banget. Kita lihat ini ada suatu opportunity ke depannya itu kepada para konsumen dan juga multi finance untuk mereka itu bisa berjualan lebih banyak karena cost-nya itu sendiri sudah turun dan jadi lebih terjangkau untuk mereka. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada grafik pertumbuhan penjualan 4-wheel, 2-wheels, man-on-man secara year on year ya growth-nya versus GDP. Di sini kita ambil GDP karena GDP ini sangat berhubungan erat dengan kemampuan kita sebagai masyarakat dalam membeli suatu barang. Dan kita lihat nih, kalau misalnya GDP itu pertumbuhannya itu inline,
sama penjual mobil dan motor. Ketika GDP itu naik, penjual mobil pun cenderung naik. Begitu pula ketika penjualannya turun, begitu pula dengan ketika GDP kita turun, penjualan mobil dan motor itu cenderung turun. Makanya di sini terlihat bahwa ketika GDP kita itu sudah mulai turun, apalagi kemarin di second kita diumumkan kalau GDP kita itu year on year turun minus 5,32%, sama hanya dengan four wheel dan two wheels. Mereka itu masing-masing minus 89% secara year on year di second Q, dan motor di 79% year on year. Nah, kita lihat ini ada beberapa indikator industri sebenarnya udah menunjukkan pembalikan arah. Yang paling sering diomongkan dengan orang-orang itu, kalau saya sering dengar itu ada, di antara itu ada IHS Markit, PMI, dan laju pertumbuhan Indonesia di CCI. Jadi kalau IHS Markit itu adalah suatu badan yang melakukan survei kepada para manajer di industri-industri di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Mereka itu menilai apakah mereka, para bisnismen ini, apakah mereka itu optimis atau tidak terhadap keadaan industri ini. Industri secara keseluruhan. Kita lihat nih, cenderung sama polanya dengan di penjualan auto itu sendiri. Di bulan Mei itu cenderung itu adalah bottomnya banget, dan setelah itu indeksnya itu mulai merangkak naik. Dan kita lihat emang Indonesia itu dibandingkan dengan Indonesia dan US yang saya ambil sebagai sampel itu cenderung laggard dibandingkan mereka, karena adanya perbedaan struktur dari masyarakat itu sendiri. Ingat, kalau misalnya Indonesia itu sebagian besar itu sektor ekonominya itu didominasi oleh UMKM, dengan di US pun China. Apalagi China itu udah sangat industrial banget. Hampir semua pabrik tuh ada di sana. Sedangkan US mereka itu udah sangat advance di berbagai sektor. Dan kita lihat salah satu positif yang lainnya itu adalah ini adalah indeks yang menunjukkan apakah orang-orang itu udah mulai confidence untuk melakukan pembelian konsumsi lebih lanjut lagi. Kita lihat ini polanya itu sama semua. Menunjukkan hal yang sama, yaitu setelah bulan Mei semua itu cenderung naik. Dari yang tadinya 78 ini udah mencapai 86. Kita lihat ke depannya kalau misalnya kondisi ini semakin baik, ini akan terus meningkat keduanya itu. Dan hal positif lainnya untuk sektor auto itu sendiri adalah saat ini DP kendaraan untuk kendaraan bermotor itu sudah mulai diturunkan oleh para multi finance. Kalau misalnya kalian ingat itu bahwa ketika kemarin kita lockdown, itu DP itu sempat meningkat sangat besar. FIF yang tadi hanya 15% itu bisa mencapai 50%. Terus ada Adira yang tadi 20% itu mencapai 40%. Tapi semenjak bulan Juli itu sudah mulai diturunkan, mulai mendekati level normal. Kita lihat bahwa sekarang tuh rata-rata berkisar di antara 15 sampai dengan 25%. Ini jauh lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah itu mau minta para pemain di industri di keuangan itu seperti bank ataupun multi finance itu untuk melakukan restrukturisasi. Dan kita lihat bahwa ini kita ambil 4 yang salah satu yang terbesar, yaitu ada Astra Group, ADMF atau Adira, Andalan, Kars, dan Baby Finance. Mereka itu sudah melakukan restrukturisasi kurang lebih itu hampir lebih dari 50 T. Dengan Adira mencapai yang paling besar, yaitu 29% dari portofolionya. Dan trennya itu saat ini orang-orang yang ingin mengajukan restrukturisasi itu semakin sedikit. Nah, ini ada sebagai sekilas balik aja ini penjualan mobil per 6 bulan kemarin itu seperti apa. Kita lihat di sini Astra itu masih mendominasi dengan market share terbesar, yaitu sebesar 53,4% selama 6 bulan terakhir. Market share dia itu meningkat sebesar 0,8% year on year. Kenaikan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan yang lain. Dia hanya kalah dibandingkan dengan Honda. Lalu bagaimana sih ekspektasi kita ke depannya? Sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan, bahwa dengan beberapa indikator makroekonomi yang telah menunjukkan pembalikan arah, seperti indeks PMI, CCI, dan kita tahu bahwa sekarang itu ekonomi sudah mulai ingin dijalankan secara full oleh pemerintah. Makanya kenapa sekarang itu ganjil genap itu sudah dijalankan, karena mereka semua ingin, ayo kita kerja. Dengan kita kerja kembali, orang-orang bisa bekerja, mereka itu setidaknya itu bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya setidaknya. Setelah mereka itu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, kita lihat ketika khususnya para pemimpin bisnis ini, oke, kita harus ekspansi lagi. Mereka itu bisa mengajukan pembiayaan baru lagi untuk mobil dan motor. Kita melihatnya ini ke depannya itu yang akan pertama pick up adalah motor, karena ingat harga motor itu lebih terjangkau dibanding dengan harga mobil.
Tapi dengan tren saat ini, orang itu sebagian tuh masih takut dengan COVID. Kita kemarin sempat melakukan survei, dan responnya waktu itu adalah orang itu masih takut dengan COVID, dan ada beberapa yang memiliki kemampuan untuk membeli mobil atau kendaraan sendiri ataupun motor, mereka itu akan lebih willing untuk membeli itu daripada mereka itu terkena sakit. Kita lihat di tahun ini kurang lebih secara industri itu penjualan mobil bisa mencapai 650.000, itu turun sekitar 35% year on year. Angka kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan Gaikindo karena kita melihat bahwa berbagai faktor ini bisa membantu peningkatan yang lebih baik ke depannya. Dan kita melihat bahwa ke depannya itu Astra akan tetap terus menjadi pemegang market share terbesar di Indonesia, dan saat ini sebesar 53,4%. Ini kita ada highlight sedikit, sebenarnya ada perusahaan apa aja sih di perusahaan sektor otomotif tuh di Bursa Efek Indonesia itu ada berapa dan apa aja saja. Di sini kita bagi 4, yaitu ada distribution, automotive components, auto financing, dan automotive services. Nah, dari total perusahaan ini itu terdapat lebih dari 35 perusahaan yang ada di Indonesia dan kita bisa beli masing-masing. Dan kalau misalnya kita lihat, Astra itu adalah salah satu perusahaan dengan struktur yang paling lengkap dari hulu sampai dengan hilir. Astra itu punya distribution, dia punya. Lalu untuk komponennya dia itu punya Astra Auto Parts. Kemudian untuk spare part-nya dan untuk rental service-nya, mereka itu punya track. Track itu total armada yang dia miliki saat ini kurang lebih 25.000. Dia itu kedua terbesar setelah Adi Sarana Armada. Dan juga Astra itu punya 3 multi finance yang sangat besar sekali, yaitu FIF, lalu ada TAF, dan Astra Daya Finance. Kita melihat kenapa Astra? Kenapa tidak yang lain? Karena kalau misalnya kita lihat, resiko Astra dibandingkan dengan big banks yang lain itu sudah jauh lebih kecil, karena kita melihat itu restrukturisasi sudah dijalankan oleh Astra, dan trennya saat ini sudah terus turun orang yang apply untuk mengajukan restrukturisasi. Kedua, Astra itu bisnis itu sangat-sangat terdiversified banget. Walaupun sektor otomotifnya itu lagi turun, di sektor lainnya itu masih oke banget. Kita tahu bahwa sekarang gold itu sedang hangat. Oke, gold semua naik, sudah lebih dari 2.000. Ingat bahwa Astra itu yang punya United Tractors. United Tractors punya pertambangan emas dan martabe. Dan tahun ini martabenya itu bisa kontribusi lebih dari 40% ke United Tractors. Dan kita lihat IPK Astra itu lumayan cukup besar, bisa sampai dengan 8 sampai dengan 10%. Udah gitu kita tahu bahwa harga CPO itu udah mulai naik. Apalagi kemarin kita sempat melakukan publish ya di sektor CPO. CPO itu banyak digunakan untuk end product, biskuit, dan makanan lainnya. Demand itu masih sangat bagus, dan harga CPO saat ini sudah sangat naik dibandingkan tahun lalu. Saat ini harga CPO sudah lebih dari 2.400, 2.500. Dan perlu diingat, di jasa keuangannya itu sendiri, Astra itu dia dengan sekali ber-AVF, TAF, dan ASDF itu masih bukan laporan keuangan yang bagus banget dibandingkan dengan sektor otomotifnya yang saat ini emang sedang terkena penjualannya sangat turun. Dan kalau misalnya kita lihat, Astra saat ini diperdagangkan kan hanya 1,2 kali 2021 book value, dan ini tuh udah di diskon 30% dibandingkan dengan harga rata-rata 5 tahun terakhir dia. Sudah gitu, Astra tuh saat ini udah turun year to date tuh sebesar 25%. Ini tuh jauh lebih dalam dibandingkan dengan JCI. Kita lihat ini ada upside yang potensial untuk Astra, dan upside kita itu per kemarin itu sebesar 15% di 6.000. Yang kedua, di sini kita ada Adi Sarana Armada atau ASA. Nah, ASA ini adalah salah satu perusahaan yang terintegrated juga seperti Astra, tetapi bedanya itu adalah dia terintegratednya dari, dia itu pertama menyewakan mobil dengan Asaren-nya. Asaren itu adalah perusahaan business to business terbesar di Indonesia dengan total armada itu sebesar 26.000, dan market share dia itu 13%. Dan dia itu selain menyewakan mobilnya, dia itu menyewakan drivernya juga. Drivernya itu bukan driver biasa, ya mereka itu udah sangat profesional dan disukai oleh para klien mereka di corporate. Dan dia itu ada Asa Logistik dan juga ada Asa Mobility. Selain itu, perlu diingat bahwa sebelumnya itu di
tahun kemarin itu dia udah melakukan akuisisi di JBA. JBA itu adalah perusahaan lelang nomor 1 di Indonesia, baik itu untuk motor ataupun mobil. Dan JBA ini adalah salah satu keunggulan ASA dibandingkan dengan perusahaan rental lainnya. Karena ASA itu dengan dia menyewakan mobil, misalnya 3 tahun, 5 tahun, oke 3 tahun, 5 tahun, terus mereka harus melakukan replacement kan. Nah, dia itu bisa jual di JBA. Jadi, uangnya muter di situ-situ saja, nggak keluar, udah gitu dari kendaraannya mereka sendiri. Kalau misalnya itu ada yang nganggur, ada kelebihan, itu bisa digunakan juga oleh ASA logistik. Jadi bisnis mereka itu saling terhubung dari hulu sampai dengan hilir. Dan yang salah satu yang paling terbaik saat ini adalah dia itu punya Antar Aja. Antar Aja itu adalah perusahaan kurir yang saat ini bekerja sama dengan Tokopedia. Dia ini adalah Tokopedia untuk melakukan pengiriman barang. Kalau misalnya kita lihat, ini ada grafik rata-rata kunjungan selama 1 bulan di beberapa e-commerce terbesar kita di Indonesia, itu terlihat bahwa Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli itu adalah 5 terbesar, yang mana saat ini Antar Aja itu sudah kerjasama dengan Tokopedia, dan Blibli itu sudah mulai jalan di bulan ini. Kedepannya itu kita melihat bahwa dengan target mereka itu bekerja sama dengan Shopee, Bukalapak, by end of this year, kita expect bahwa ASA tahun depan itu bisa mengirimkan lebih dari 300.000 parcel per hari. Dan per sekarang itu, mereka itu sudah mengirimkan lebih dari 150.000 parcel per hari. Lalu, kenapa sih ASA? Perlu diingat bahwa ASA itu dimiliki oleh salah satu grup terbesar di Indonesia, itu Triputra Group, yang kita sudah tahu bahwa sepak terjang itu bagaimana oke banget, dan bisnis dia itu terintegrasi banget dari hulu sampai dengan hilir. Udah gitu, ketika terjadi krisis kemarin, pendapatan mereka itu cenderung stabil. Karena apa? Karena mereka itu bisnis rentalnya itu kerjasama bisnis to bisnis yang udah kontrak. Jadi, walau bagaimanapun tuh, itu pendapatan stabil, cash flow-nya lancar, nggak ada masalah. Malah ketika kemarin itu terjadi lockdown, karena customer-nya ini, mereka malah tambah sewanya, karena mereka tidak ingin karyawannya itu menggunakan public transport. Dan kalau misalnya kita lihat ini, ASA itu sama-sama di diskon seperti Astra, bahkan dia lebih besar lagi diskonnya. Saat ini dia tuh diperdagangkan di 1,3 kali price book value, itu diskon 35% dibandingkan setahun terakhir. Dan turunnya itu udah lebih dalam dibandingkan ASA. Kita rekomendasi buy ASA dengan TP 770, per kemarin itu upside itu sebesar 45%. Kita lihat bahwa secara valuasi pun kita emang buatkan lebih besar di last mile delivery-nya. Kenapa? Karena ini adalah, ingat, ASA itu adalah salah satu dan mungkin hanya satu-satunya perusahaan yang kita bisa beli yang bisa mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan yang sangat besar e-commerce di Indonesia. Karena kita tahu bahwa banyak perusahaan seperti Tokopedia, Gojek itu belum ada listed. Dan ASA ini hanya satu-satunya yang bisa kita dapat dan ada exposure langsung ke e-commerce. Ini ada recap aja. Tadi kan kita sempat sebutin nih, ada perusahaan apa aja sih di sektor otomotif. Di sini kita tunjukin ada harga per kemarin dan valuasi itu bagaimana. Dan kalau misalnya kita lihat itu ya Bang, untuk distribusi itu cenderung dia itu memiliki PE yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, di sini ada automotive components juga nih, kalau misalnya kalian tuh suka yang small caps yang bagus banget. Prospek kedepannya itu ada Astra Auto Parts. Dan yang salah satu yang sangat-sangat stabil itu ada yang namanya itu Selamat Sempurna. Dia itu selama 2 kuartal terakhir, itu profitnya itu masih bagus banget dibandingkan dengan yang lain. Lalu di sini ada Adi Sarana Armada juga. PI 2020-nya itu saat ini 16,6 kali dan PBV hanya 1,3 kali. Oke, thank you Hasbi untuk penjelasannya. Mungkin Pak Willy ada yang mau ditambahkan dulu? Thank you Hasbi untuk paparannya, appreciated. Ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang ngantri ya. Sebelum mulai kita masuk Q&A, sebenarnya kan tadi ada bahas sedikit mengenai Astra Auto Part ya. Itu mungkin boleh diceritain sedikit nih mengenai Astra Auto Part. Soalnya kan saya ngelihatnya sih cukup menarik. Mungkin sekarang trennya kan ekonomi ya, mungkin pendapatan orang lagi banyak yang turun, jadi mungkin akan ada tren orang nggak beli mobil baru,
tapi yaudah gue beli spare partnya yang ori deh, yang bagus deh dari Astra Auto Parts. Boleh diceritain dikit nggak prospeknya gimana? Ya, untuk Astra Auto Parts, basically ini perusahaan yang dimiliki oleh Astra, mereka jualan spare part. Mereka itu jualan spare part ke dua segmen ya. Pertama ke OEM, which is itu ke pabrik langsung. Dan mereka juga jual spare part ke replacement market. Memang untuk replacement market, mereka tidak begitu kena imbasnya ya di second queue, itu karena cenderung ya orang nggak ganti mobil, orang masih pakai mobil yang lama, sehingga mungkin pas ekonomi mulai jalan di bulan Juni dan Juli itu banyak yang perlu ke bengkel ganti spare part gitu, jadi itu relatively oke. Namun mereka itu juga banyak porsi ke OEM. Ke OEM itu sekitar 50% ya Bi, kalau nggak salah ya gitu. Betul sekali. Nah itu OEM itu benar-benar penjualan spare part-nya itu laggingnya sama penjualan mobil baru itu paling hanya 2-3 minggu. Kita lihat penjualan mobil di April, Mei, Juni itu turun, ya tentunya OEM juga itu spare part-nya penjualannya turun. Jadi net-netnya juga tentunya masih kena ada dampaknya di second Q. Tapi memang kita tetap positif buat Astra Auto Parts nanti di second half gitu, karena mereka tetap akan ada recovery dari dua segmen ini gitu, which is dari spare part ke replacement market, walaupun tidak sebesar recovery-nya penjualan spare part ke OEM ya. Dan kalau kita lihat Astra Auto Parts ini valuasinya murah banget ya gitu. Dari sisi earnings-nya juga selama ini relatively oke. Cuman kenapa Astra Auto Parts ini susah naik ya, pertama juga dari sisi likuiditas ya gitu, itu satu. Terus kedua juga ini kenaikan profitnya memang juga banyak karena JV ya sama associates. Jadi mereka banyak investasi di perusahaan-perusahaan spare part, mereka joint venture sama perusahaan-perusahaan dari Jepang dan segala macam. Dan itu kan masuknya ke associate, ke other income ya, sehingga mungkin market itu kurang appreciate something yang tidak dikonsol ya ke profit and loss-nya atau ke balance sheet-nya gitu. Itu sih. Tapi I think menurut saya sih dari sisi fundamental, dari sisi company sih very solid ya. Jadi kalau penjualan mobil orang bilang lesu, tapi kalau penjualan spare part itu nggak bakalan lesu ya. Even in the next 3 to 5 years ya. Oke, mungkin kita langsung mulai jawab pertanyaan-pertanyaan nih ya. Kayaknya udah mulai kekumpul banyak nih dari Pak Bisar. Sektor apa aja sih yang berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan Astra? Mungkin maksudnya kayak kalau ada sektor yang di Indonesia kayak mungkin sektor apa meningkat itu bisa membuat penjualan mobil atau penjualan motor meningkat. Mungkin bisa dijelaskan sektor apa yang directly correlated. Terus kenapa tidak mau melakukan ekspor ke luar negeri ya Pak ya Astra itu? Mungkin bisa dijelasin. Ya, jadi buat sektor apa aja itu Astra itu dia udah, karena tadi sudah saya sempat jelaskan ya. Jadi kalau Astra itu dia itu sangat banyak ya. Jadi Astra itu kita nggak bisa lihat dari satu sisi, dia itu udah sangat makro banget. Itu hampir sebagian sektor tuh kena semua. Karena sebenarnya itu Astra itu dia sangat terhubung dengan sektor ekonominya. Pertama dari sisi ekonomi Indonesia itu sendiri, GDP. Ini kan ada buying power. Apakah orang-orang itu mampu gak sih buat beli atau tidak? Terus selain itu, ingat kalau misalnya Astra itu sebagai yang di luar Pulau Jawa itu sangat-sangat terpengaruh oleh CPO, khususnya di Sumatera Kalimantan. Jadi ketika harga CPO itu naik, harga coal itu naik, orang-orang di sana itu akan cenderung, oke, kita ada uang lebih, kita pengen beli mobil, pengen beli kendaraan motor baru lagi tuh mereka bisa. Dan sebenarnya itu kalau misalnya ditanya, kenapa Astra itu nggak ekspor? Mereka itu melakukan ekspor. Mereka ekspor, tapi ekspornya itu menggunakan Toyota Astra Motor. Ada Toyota Manufacturing Indonesia. Astra punya share di situ, tapi emang nggak besar, yaitu 5%. Tapi mereka itu melakukan ekspor. Oke. Nah kalau tadi kan dibilang yang di luar Jawa yang lumayan mempengaruhi itu adalah sektor CPO ya. Kan kalau kita lihat kan CPO harganya mulai naik nih. Apakah itu udah menunjukkan ada perbaikan di penjualan mungkin two wheels-nya Astra atau even ke four wheels? Atau belum kelihatan nih?
biasanya itu tidak directly langsung naik. Jadi kayak ini laggardnya tuh lebih panjang dibandingkan dengan yang tadi Pak Willy bilang untuk sektor ini ya, Astra Auto Parts. Biasanya tuh kalau untuk CPO tuh dia tuh nggak langsung begitu saja. Kita harus lihat setidaknya beberapa bulan ke depan nih untuk apakah para petaninya itu telah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga ini. Biasanya itu ada laggard. Oke, jadi mungkin baru bisa kelihatan nanti di kuartal 3 atau even kuartal 4 ya kalau harga CPO-nya bisa stabil ya. Iya, betul. Terus masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini ada saya lompat-lompat sekalian tadi ada yang lihat ini. Seberapa besar sih kontribusi para anak usaha Astra seperti Yuti, Aali, dan tadi mungkin kan ada Auto, ada itu bisa dijelasin sedikit kontribusinya seberapa besar dan mana sih yang lagi doing very well? Oke, jadi kalau kontribusinya itu saat ini masih dipegang sama otomotif sama ini ya, sama heavy equipment. Masing-masing sebesar 37% di first half 2020 ini. Tapi kalau misalnya kita lihat ke bottom line-nya itu saat ini dipegang sama di heavy equipment. Sektor terbesarnya itu saat ini yang paling besar itu equipment. Kenapa bisa besar? Dikarenakan kemarin itu di first half itu UT-nya itu ada yang lumayan besar sehingga atas. Selain ada UT, yang terbesar kedua itu adalah financial services. Services itu ada kedua terbesar. Kemudian tuh ada financial service, yaitu ada agribusiness. Itu salah satu yang paling kecil. Udah gitu sisanya masih relatif kecil banget. Untuk infra, teknologi, properti itu masih sangat-sangat kecil. First half itu 43% tuh UT. 43% UT. Lalu ada itu 38%. Normalnya itu tidak seperti itu porsinya. Biasanya tetap paling besar itu auto. Oh, oke. Nah, itu paling besar tuh masih auto. Auto tuh 39%. Diikuti oleh heavy equipment di 30%, kemudian ada financing-nya itu 27%. Oke. Kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga ada yang nanyain soal Permata. Ini kan belum lama kemarin itu Bank Permata ini udah dijual ya. Lalu hasil penjualannya ini digunakan untuk ekspansi di bisnis yang apa ya? Pertama itu sebelumnya company bilang itu ingin investasi ya, bukan untuk dividen. Tapi dulu itu mereka ngomong seperti itu sebelum terjadi COVID. Kita melihat bahwa dengan adanya COVID, company itu cenderung kita hold cash dulu aja, lebih baik. Jadi ketika nanti keadaan sudah mulai membaik, ekonomi mulai pulih, aktivitas bisnis itu membaik, itu mereka pasti akan melakukan investasi lagi. Jadi Astra itu selalu membuka kesempatan kepada sektor apa saja yang menurut mereka itu menarik. Sepanjang ada beberapa sektor yang mereka itu nggak mungkin bisa masuk. Di antaranya kayak ada rokok, itu mereka bilang kita nggak mau. Oke, jadi memang untuk yang penjualan Permata itu memang belum diinvestasikan ya? Saat ini? Belum. Yang dulu aja sama tapi cashnya. Oke. Tapi kemungkinan mungkin udah ada pembicaraan, kira-kira ada mau diinvestasiin kemana sih? Kan kalau nggak salah saya waktu itu dengar-dengar mereka mau masuk ke yang teknologi dan infra ya, benar nggak sih? Ya, pertama mereka infra tuh emang udah ada lama ya, itu ada AGRS dan ARG dan untuk itu belum bisa dikonfirmasi karena emang mereka itu saat ini masih lebih cenderung kita pegang cash aja, lebih baik pegang cash sehingga kalau misalnya ada kebutuhan mendadak mereka tuh nggak usah pinjam uang ke bank, bisa langsung pakai. Tapi mereka itu siap kapanpun uang itu digunakan untuk investasi lagi. Ya, jadi mereka mungkin nunggu wait and see lah ya, menunggu the right moment ya sebelum nanti untuk diinvestasikan ya. Ya, betul sekali itu. Oke, masuk lagi. Oh, ini kalau dari Pak Bernard soal pertumbuhan ekonomi kan tadi udah dijelaskan ya. Jadi memang penjualan mobil itu akan sangat terpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nanti kalau ekonomi Indonesia membaik di kuartal 3, kuartal 4, mungkin ya baru penjualan mobil bisa membaik gitu ya tadi ya. Oke, ini kita terus ini ada dari Pak Simon, boleh dibantu kapan sih kita boleh mulai membeli saham Astra ini? Karena kan dilihat kalau di pasar Amerika itu udah cukup rame, naiknya juga udah banyak, kemungkinan akan ada some correction.
Begitu juga mungkin Indonesia ada kemungkinan bisa koreksi dulu. Apakah sekarang ini waktu yang tepat untuk membeli Astra ataukah kita tunggu dulu? Soalnya kan tadi Mas Hasbi sempat bilang valuasi sih sebenarnya udah cukup murah ya sekarang ya. Tapi apakah kita menunggu dulu nih sampai kuartal 3 apa gimana nih? Mungkin boleh dibantu. Ya, mungkin saya jawab itu Bia, nggak apa-apa ya Bia? Oke, ya. Ya, I think kita lihat momentumnya lah. Mungkin selama 1-2 minggu ini memang Astra itu cenderung sedikit outperform IHSG. Ya. Memang Astra itu dikenal sebagai beta stock ya. Jadi kalau marketnya naik, cenderung Astra naiknya lebih kencang. Walaupun memang selama 3 tahun ini nggak begitu kelihatan ya. Tapi selama year to date itu lebih balik lagi ke beta. Tapi selama 2017 sampai 2019 ada terjadi de-rating di sahamnya dibandingkan IHSG. Sebenarnya sih kita ngelihat memang Astra ini sahamnya selama 1 minggu ini memang relatively outperform karena pertama CPO naik, kedua yang paling penting juga harga emas itu naik. Mereka juga indirect proxy ke harga emas itu kontribusi bisa sekitar 10% dari profit Astra, dan juga banyak financing companies-nya Astra seperti FIF, TAFS, ASF itu sudah mulai genjot financing, dan itu adalah katalis yang utama. Nah, kita balik lagi ke price ya. Nggak nutup kemungkinan mungkin di bulan Juli ini penjualan Astra di retailnya, di dealernya itu flat dibandingkan bulan lalu gitu. Tentunya market ekspektasi kalau Juli itu bisa naik lebih kencang lagi dibandingkan Juni gitu. Tapi menurut kita sih memang ternyata ada sedikit lag. Semestinya di Agustusnya naiknya sama September lebih kencang karena supply-nya nggak ada ya, gitu, sedikit sekali. Karena inventory-nya sangat tipis dan juga kan masih banyak satu shift dan itu mungkin baru nanti meningkat di Agustus jadi 2 shift, terutama buat Daihatsu baru nanti bisa naik ya. Jadi karena ada expectation mismatch gini, apalagi kita ngelihat juga mungkin IHSG koreksi, ya kalau misalnya orang mau take profit sementara atau gimana juga dipersilahkan. Tapi balik lagi menurut Hasbi dan saya sih secara fundamental, secara valuasi untuk kita lihat selama 1 tahun ke depan ini masih menarik ya. The logic is simple sebenarnya sih. Di saat gold price naik, dia naik. Nanti pas ekonominya jalan, ada kemungkinan gold price turun. Tapi pas gold price-nya turun, otomotifnya akan naik. So this is a solid hedge ya against the gold price and economic recovery ya gitu. So and looking at the valuation, it's relatively cheap gitu. Terus ditambah lagi kalau saya lihat Astra International ini, mereka kerja sama Toyota ini cukup baik selama 1 bulan ini saya lihat. Yang paling kelihatan itu adalah mereka baru meluncurkan Toyota Corolla Cross ya, itu mobil hybrid yang harganya itu akhirnya masuk akal. Ya, karena hybrid di Indonesia itu harganya nggak pernah masuk akal, akhirnya mereka ngeluarin hybrid Corolla Cross yang menurut saya itu modelnya sangat bagus sekali. Akhirnya Toyota bisa mengeluarkan model yang emotional appeal-nya cukup baik dan dari sisi harga oke ya. Jadi mestinya ini ngasih fresh sentimen lah, positif sentimen buat Astra. Kita harap sih mudah-mudahan nanti tahun depan atau tahun depannya lagi akan ada model-model yang lebih menarik lagi yang bisa bikin Astra grab market share lebih oke lagi nanti ke depannya. Ya, saya juga baru ngelihat model barunya tuh kemarin. Keren banget sih ya, Will ya. Itu kisaran harga berapa ya, Will ya? 460 sampai 498 juta. Yang 498 itu yang hybrid kalau nggak salah. Oke, untuk hybrid harga segitu ya oke banget lah ya. Di harga segitu. Ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman investor bisa mulai investasi di UT dan di Astra, nanti mungkin kalau cuan bisa untuk beli mobilnya nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada yang nanya,
bedanya kekuatan Astra Group dengan Salim Group bagaimana ya Pak ya? Padahal kan sama-sama punya sektor otomotif, CPO. Boleh dibantu jelaskan mungkin dari Pak Willy atau Pak Hasbi? Ya, pertama dari bisnisnya itu udah berbeda ya. Itu kalau Salim Group kan dia lebih consumer staple dengan commodity ya, soft commodity. Sedangkan kalau Astra itu lebih semua bisnis yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tuh. Kalau consumer staples kan lagi krisis ya penjualan gitu aja, lagi Indonesianya lagi bagus ekonominya ya penjualan meningkat. Tuh. Sedangkan kan dia kayak jual Indomie ya itu relatively stabil gitu dan mereka memang fokusnya itu lebih mereka punya upstreamnya, pabriknya, mereka punya distributionnya. Kalau Astra ini it's a jack of all trades. Mereka they do businesses yang punya hedging ya. Maksudnya kalau mereka punya coal, mereka punya juga coking coal. Coal sama coking coal itu nggak begitu korelasi. Mereka punya gold itu nggak begitu korelasi. Mereka punya auto, CPO mungkin korelasi sama two wheel, tapi kalau four wheel nggak begitu korelasi sama CPO. Jadi mereka itu bisa dibilang a bellwether to the market ya. Jadi kalau memang ininya naik, ISG-nya naik, cenderung Astra naik. Cuma memang selama 3 tahun kemarin sahamnya turun dalam karena tentunya global sentiment untuk Astra itu jelek karena penjualan otomotif di luar negeri turun terus selama 3-4 tahun ini karena memang ada global trend juga orang udah mulai ke cleaner energy, naik public transportation dan segala macam gitu. Cuman menurut saya sih during COVID kita juga sudah melakukan survei, things will partially change. Ya, maksudnya orang nggak mau terlalu dekat-dekat lah sama orang gitu di public transportation. Kalau memang punya mobil, ya kalau memang punya duit ya kenapa nggak naik mobil aja gitu. Orang lebih balik lagi lebih ke ya social distance. Oke, tadi kan nyambung sedikit nih ke penjelasan lu Will soal clean energy. Ini mungkin ya agak mungkin masih agak jauh ke depan ya. Untuk electric vehicle di Indonesia itu kira-kira apakah Astra udah ada pipeline nih untuk electric vehicles mungkin beberapa tahun ke depan? Mungkin akan mulai masukin produk-produk yang lebih harganya bersahabat atau gimana sih outlook-nya untuk electric vehicles menurut lo? Oke, ini pertanyaan dari retail ya, Glenn ya. Oke. Iya. Ya, jadi basically electric vehicle ini sesuatu yang sudah digodok di luar negeri. Tentunya pemain-pemain seperti kayak Tesla, kayak BYD itu cukup agresif di luar negeri. Dan Indonesia tentu yang paling agresif itu ya pasti Luhut ya. Luhut itu yang selalu ingin nge-push dari hulu ke hilir. So nikelnya dari Indonesia ya kan. Mudah-mudahan nanti kita dari nikel ini bisa jadi raw material untuk produce baterai. Dan nanti itu electric vehicle kita bisa ekspor dan kita bisa gunakan di sini. Nah, tetapi tentunya banyak economic sama political barrier. Kalau kita pakai electric vehicle, kita nggak pakai bensin dari Pertamina. Kalau kita pakai electric vehicle, mau dikasih tax incentive murah pun, harganya masih tetap mahal, karena baterainya mahal banget. Itu belum ada economies of scale juga dari baterai. Terus kelima, gini, orang nggak sadar kalau Astra itu multiplier efek ekonominya besar. Satu mobil aja itu akhirnya ada satu mobil, ada perusahaan financing, habis itu dia jual, ada yang jual spare part gitu. Dan ini menghidupkan bisnis UMKM di replacement market, bengkel-bengkel, penjualan spare part. Electric vehicle tuh nggak ada spare part. So dari ekonomi itu dirugikan untuk jangka pendek, dari sisi Pertamina juga dirugikan. So maksudnya I'm not saying it's a bad thing, but logically itu challenging to implement untuk Indonesia karena kita belum di stage itu dari tingkat ekonomi kita. Tapi ada sesuatu yang lebih achievable, yang lebih realistik buat Indonesia, yaitu kita masuk ke hybrid atau enggak plug-in hybrid gitu. Basically ya kita tetap pakai bensin, tapi ya bensin dikurangin, polusinya diturunin pelan-pelan. Hybrid itu sekitar 20% ya Bia, itu lebih fuel cost efficient. Plug-in hybrid itu juga mungkin sekitar 30-40% lebih fuel cost efficient. Dan itu masih tetap pakai bensin, itu self-charging, ya, jadi kita bisa ngisi pakai listrik atau enggak kita bisa ngisi bensin buat plug-in hybrid. Kalau hybrid
kita ngisi bensin, tapi basically pas udah kilometer berapa itu dia bisa switching ke listrik ke bensin, bensin ke listrik. So itu yang paling realizable, yang paling realistik buat Indonesia ya untuk lakukan. Paling nggak untuk 10 tahun ke depan gitu. Karena infranya dari sisi purchasing power untuk electric vehicle jujur masih jauh. Even kita udah hitung-hitung ya Bi ya, kalau asumsinya gini, kalau pajak pemerintah itu dapat uang banyak dari pajak mobil. Pajak mobil itu ada PPN, ada PPNBM, ada PKB, ya, ada biaya balik nama. Nah itu kalau ibarat itu semua dihapus, ya nggak bayar pajak, pemerintah nggak dapat duit lah. Itu pun harganya masih mahal. Benar. Benar. Maksudnya nggak semurah itu juga, gitu. Jadi bangun infranya charging, jadi it's not that easy. Terus kedua juga gini, electric vehicle di Indonesia itu banyak power plants itu pakai batu bara. Ya. Kalau banyak electric vehicle, nanti lebih banyak pembangkit batu bara listrik ada. Ya mungkin polusi berkurang, tapi net-netnya gimana? Kalau nggak sedrastis itu, dengan potential kehilangan revenue pemerintah, ya kan? I don't think it's that realistic over the next 10 years menurut saya sih. Ya, sebagai gambaran nambahin dikit aja nih. Baru aja itu kurang lebih per tahunnya itu bisa menyumbang lebih dari 100 triliun. Itu di mobil barunya aja. Itu kurang lebih itu dia antara liter per kilometer bisa 23, 24. Itu udah cukup irit sekali. Ya, jadi balik lagi untuk Astra sih, kan banyak nih investor kalau selalu tanya sama saya, gimana nih impact electric vehicle ke Astra? Menurut saya itu masih jauh lah. Kalaupun nanti ada electric vehicle, kita fokusnya lebih ke ekspor dulu. Bukan domestik dulu. Fokusnya ke ekspor dulu. Karena kan kita memang mau menggalakkan hulu kita kan. Kayak nikel juga, Inco kan kemarin dibeli stake-nya juga sama pemerintah kan lewat Inalum gitu. Jadi itu dulu difokusin. Kalau udah ada, kita ekspor dulu. Jadi menurut saya combustion engine masih ada di Indonesia, tapi memang akan dikurangin. Contohnya kan pajak baru dikeluarin kan, PPNBM itu sekarang bukan berdasarkan CC, tapi berdasarkan polusi yang disumbangkan ke udara gitu. Terus Corolla Cross, Toyota udah mulai keluar hybrid. Jadi menurut saya kalau main di hybrid, Toyota tuh nggak kalah, Astra tuh nggak kalah gitu. So they're in a relatively good position. So I think their sales should be relatively solid relatif dibandingkan pemain lain paling nggak selama 5-10 tahun ke depan. Kenapa si Corolla Cross itu bisa murah tuh karena dia tuh diimpor dari Thailand dan itu masih free karena sama negara Asia Tenggara kan, tidak ada cost. Oke. Jadi memang mungkin fokusnya dulu adalah hybrid dulu lah ya. Untuk electric vehicles masih lama lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan lagi nih. Ada dari Bapak Jos. Kalau tidak salah kan dulu Astra pernah injek ke Gojek. Apakah udah mulai menunjukkan efek ke pendapatan Astra atau ada anything yang positif dari injection itu? Nggak ada. Jadi waktu itu sekitar 1 atau 2 tahun lalu ya. Itu kan Astra injek sekitar 4 triliun kalau nggak salah. Basically ya pemain gede pada chip in ya udah mereka juga chip in lah. Gitu. Nanti takutnya kalau mereka nggak chip in ya nanti mereka nggak dapat data, nggak dapat part of the big business. Kan it's a big trend in the world kan, it's a big trend in our society. So mereka ditawarin round of offering, ya ini company gede banget Astra, ya udah taruh 3 triliun, tidak akan ganggu balance sheet-nya ya kan. Why not taruh gitu. Dan memang juga sudah ada sinergi yang dilakukan juga. Gitu. Contohnya kayak dengan Movic itu kan itu bisa order rental kalau nggak salah lewat Gojek itu kan mobil-mobilnya itu pakai Astra gitu. Jadi hal-hal seperti itu ada. Tapi tentunya kalau kita ngomongin signifikan ke profit and loss Astra nggak sama sekali ya. Gitu. Oke. Ya dan kalau nominalnya tadi 3-4 ya untuk Astra kecil lah ya segitu ya. Yap. Oke, next. Dari Pak Irwin Hartanto, tren positif terkait penjualan otomotif untuk kuarter 3 dan kuarter 4 ini apakah juga bisa mengkeret ke distributor otomotif yang related ke Astra seperti Cars? Mungkin bisa bantu dijelaskan, Pak? Ya, tentunya sih
Pasti ya gitu. Memang kalau kita ngelihat misalnya penjualannya Cars itu selama bertahun-tahun ini penjualan Toyotanya dia itu korelasi sama penjualan Toyotanya si Astra gitu. Cuman memang ada lagging sedikit, mungkin performance-nya Bintraco penjualannya nggak seoke Astra selama beberapa kuartal ini. Memang karena juga dari sisi produksinya mereka relatively terbatas ya gitu. Jadi itu aja hampernya. Tapi kalau dari sisi kita ngomongin dari sisi demand, itu mestinya Astra kan jagoannya Jawa Barat ya dan sekitar. Kalau Cars itu kan memang mereka exclusively distribute hanya untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta gitu. Dan mestinya pergerakan ekonominya nggak jauh banget lah gitu. Mungkin Jawa Tengah relatively lebih kencang dibandingkan Jawa Barat, tapi bisa dibilang relatively correlate lah gitu pas nanti ekonomi recover. Ini dari sisi demand ya. Nah, tapi dari sisi supply ini balik lagi ke perusahaan masing-masing. Karena sudah banyak perusahaan itu sekarang dari biasanya 2 shift kerjanya cuma 1 shift gitu. Toyota sih kalau nggak salah masih wait and see itu kapan di bulan kapan akan menjadi 2 shift. Tapi untuk Daihatsu-nya semestinya bulan ini sudah jadi 2 shift ya. Nah, bahas sedikit nih ke soal demand. Kalau misalnya tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba lah, mungkin dalam beberapa bulan ekonomi mulai pick up, terus demand mulai balik, itu bakal ada gangguan dari sisi supply nggak sih? Karena yang lu bilang selama ini mereka udah 1 shift, supply-nya nggak cukup, terus bakal pengiriman terganggu, jadinya penjualan bisa terganggu, bisa gitu nggak sih? Ada kemungkinan itu atau nggak? Kalau buat dari sisi supply itu nggak ada masalah sebenarnya, karena walaupun dia itu cuma 1 shift, dia itu sebenarnya production per bulan itu bisa sampai dengan 30.000, dan mereka itu bisa sangat gampang adjust numbers mereka. Jadi tidak ada masalah di sisi supply. Ini ada pertanyaan dari Anonymous, nggak diketahui nih siapa nih. Apa untung ruginya beli saham holdingnya Astra atau beli anak perusahaannya saja nih yang lebih bagus, misalnya Ali atau Yuti? Mending beli yang mana dan untung ruginya apa aja nih? Jadi balik lagi sih, kan tipe investor beda-beda ya gitu. Kita nggak tahu CPO price ini apakah akan sustain di sini, apa turun apa segala macam, kita nggak tahu itu. It's very hard gitu, karena kan memang CPO prices ini juga naik karena ternyata penjualan F&B di luar negeri which is itu bahan untuk CPO, terus biodiesel tapi juga panennya juga relatively kurang dan memang investasi untuk pupuk di tahun lalu itu kurang karena CPO prices itu rendah tahun lalu, sehingga dampaknya dari sisi supply buat tahun ini untuk CPO gitu. Jadi kita nggak tahu nih finding the timing gitu, ini CPO beli sekarang atau nunggu turun murah, it's very volatile gitu. Ya, trust me. Dan CPO itu variabelnya tinggi banget, dan itu substitusinya banyak. Ada edible oil lain yang bisa menggantikan seperti soybean gitu. Tapi kalau kita beli Astra, kita ngelihat valuasinya murah dan kita tahu ya company ini selalu berusaha untuk melakukan diversifikasi. Dan kalau kita yakin memang COVID ini bisa ditangani dengan ya relatif baik lah sama pemerintah, dan memang ekonomi itu bisa digenjot, stimulus juga sudah banyak diberikan sama pemerintah, kita udah lihat beberapa news flow ya. Kalau memang ekonomi recover, orang boleh beli mobil, dan you just buy Astra gitu, karena eventually the gold naik, mobil nanti akan naik. Kalau CPO naik, pasti motor juga naik gitu. Ya kan, karena motor itu banyak penjualannya itu di Sumatera sama Kalimantan gitu, sama Sulawesi. Jadi it's a safer play to buy Astra. Tapi kan balik lagi seperti yang nanya tadi, timingnya kapan? Ya, hari ini kah? Besok kah? Hari Senin atau Selasa atau minggu depan? Ya menurut saya sih itu balik lagi ke kalian masing-masing. Cuman kalau kalian tanya saya gitu, mungkin lebih baik mengingat market mungkin bisa sedikit ada koreksi juga ya gitu, karena basically juga dari sisi US mungkin bisa ada profit taking. Dan balik lagi biasanya news flow COVID bisa muncul lagi, dan rally-nya udah lumayan cukup kencang selama 1 minggu ini. Kalau kalian mau nunggu sahamnya turun sekitar 5-6%, ya silakan saja ya. Oke, thank you. Ya jadi memang
agree sih. Kalau untuk beli yang bisa dapat ya Astranya ya, dari goldnya bisa diuntungkan, dari CPO bisa diuntungkan ya Will ya. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Jos, ada lagi nih. As we know, multi-finance kan paling ke-hit nih karena pandemi ini. Boleh ceritain sedikit aja sih nggak sih, seberapa besar impact-nya ke Astra dari multi-finance ini yang kena hit? Ya, surprisingly, kalau kita cek multi-finance company di luar, itu restructured loan atau loan yang perlu direstrukturisasi itu cukup besar ya. Kayak Adira itu kalau nggak salah lebih dari 20% itu perlu direstrukturisasi. BFI Finance juga loans yang perlu direstrukturisasi juga besar ya. Tapi surprisingly buat Astra ya memang untuk FIF-nya dan ASF-nya walaupun ada loans yang restructure tapi dari sisi profitnya masih relatively okay ya Bi ya di second Q ya. So I think that is a positive signal ya gitu. Karena memang waktu itu jujur aja kita untuk financing kita memang angka earnings kita sebelum kita revisi waktu itu sangat-sangat konservatif gitu. Even banks earnings kita juga, saya juga cover banks earningsnya awal-awal very konservatif karena kita melihat semestinya banyak perusahaan financing atau bank itu melakukan provisi besar. Tapi kenyataannya ternyata di bulan Juni Juli cash collection-nya sudah membaik gitu, dan bahkan mulai Juli ini perusahaan multi finance itu sudah mulai agresif ngasih financing lagi, tapi tentunya customer-nya lebih dipilih ya. So tentunya dampaknya dari second Q, but I'm sure business financing itu nanti akan recover cukup kencang di second half. Oh ini ada satu lagi. Apakah ada pertimbangan khusus sehingga Astra dikeluarkan dari Trimegah portofolio? First of all, thank you ya udah ngikutin Trimegah model portfolio kita. Wah, semua ngikutin Will di sini Will. so appreciate it. Ya, I think ya pertama Trimegah model portfolio kan nggak bisa kalau banyak lah sahamnya, we gotta choose the best one. Dan memang waktu itu kita melihat pas kita take out, kita melihat Fed itu akan suntik dana, akan suntik balance sheet-nya lagi besar ya, sekitar $2.1 trillion ya. So I think waktu itu kita mengharapkan juga likuiditas juga akan berlimpah gitu, dari US juga ke emerging market akan berlimpah. So we have to choose gitu, okay, you cannot have two gitu, Astra or UT ya. Which one would you choose? Tentunya kita cari company yang lebih dekat ke saham emasnya, which is UT ya. Oke, jadi nanti mungkin setelah kalau ekonomi udah mulai pick, ya there's a chance Astra akan include, dan mungkin nanti yang gold itu bisa keluar mungkin ya. Oke. Ya mungkin saya balikin lagi gitu, kenapa kita Astra ya, kan goldnya udah naik cukup kencang gitu. Sekarang udah 2000-an gitu. Jadi kita balikin lagi ke para investor. Yakin nggak ini gold akan naik lagi sampai bahkan ada yang bilang ke 3.000? Kalau yakin ya udah beli UT gitu. Tapi kalau yakin ini gold akan koreksi, ekonomi akan recover, ya. Soalnya ini berlawanan menurut saya, ekonomi recover, goldnya bisa turun kan. Kalau COVID-nya udah ditemukan, mungkin lebih tepatnya goldnya bisa turun. Vaksinnya udah bisa ditemukan, itu gold price bisa turun. Jadi kita weighing lagi gitu, which one to buy gitu. Tapi kalau saya, kalau untuk risk adverse investor yang lebih hati-hati, yang lebih up daripada pusing gua timing market, timing ekonomi gitu, we don't know, udah beli Astra aja. Toh valuasinya juga relatively murah dibandingkan historical valuation-nya ya. Dan katalisnya dan sentimennya juga banyak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Selama pandemi kemarin tuh penjualan mobilnya Honda apa Toyota lebih kena hit yang mana sih? Lebih kena hit Toyota atau Honda? Honda itu secara year on year itu dia lebih oke penjualannya. Secara year on year. Itulah kenapa tadi kita sempat bilang kalau misalnya market share-nya itu lebih besar naik Honda dibandingkan Astra. Tapi kita harus ingat lagi sekali lagi. Jadi selama 6 bulan terakhir, Honda itu hanya menjual sebesar 38.000 unit. Dia turun 10 year on year. Tapi Astra itu secara keseluruhan tuh dia tuh udah 139.000 unit. Itu jauh lebih besar. Itu udah 4 kali lipat lebih besar. Dan emang turunnya tuh emang lebih dalam, yaitu 45%. Seperti itu. Positifnya dari Astra adalah
itu kayak Xenia itu nggak cuma dipakai buat mobil Astra itu banyak dipakai buat bisnis juga, buat Grab, buat mantan Isuzu juga, seperti itu. Oke, ya, thank you. Ini kita mulai masuk ke, kayaknya tadi untuk yang Astra udah mulai habis, ke Asa nih. Bagaimana market share Antra aja dibandingin market leader seperti JNE, Ninja Express, dan lain-lain? Ya, di sini saya akan coba jawab. Yang market share itu emang pertama perlu diingat bahwa Antra aja itu dia tuh salah satu pemain baru di industri ini ya. Dia itu baru banget. Tapi walaupun dia itu sangat baru, dia itu udah bisa mencapai 150.000 parcel per hari. Sebagai gambaran kayak JNE itu kurang lebih bisa dia di atas 1 juta per hari parcelnya. Jadi emang relatively dia itu emang belum terlalu besar, tapi dia tuh punya potensi yang sangat besar. Karena saya ingatkan lagi bahwa Antra aja itu adalah pilihan utama untuk di Tokopedia. Dan saat ini dia tuh udah mulai kerjasama dengan Blibli. Dan dia tuh expect by end of this year, mereka tuh bakal kerjasama dengan Bukalapak dan juga Shopee. Seperti itu. Kalau boleh diceritain sedikit, kan Antar aja itu sekarang udah 150.000 ya parcelnya. Kalau dibandingin mungkin kayak kuartal sebelumnya atau sebelum pandemi deh, sebelum pandemi itu dia berapa ya? Kalau misalnya dibilang sebelum pandemi, jadi per akhir tahun kemarin dia itu masih di 100.000 parcel per hari di Desember tahun lalu. Tapi sekarang tuh dia tuh udah mencapai 200.000 di bulan Juni ini, dan kita expect by end of this year tuh bisa 300.000 per hari. Seperti itu. Apalagi ketika kemarin tuh lagi lockdown, itu karena orang-orang nggak bisa keluar. Akhirnya orang itu oke, kita mau nggak mau kita online aja deh. Tapi setelah mereka itu tahu rasanya online itu gimana, transaksinya aman, nggak capek, nggak ribet, orang tuh malah kasihkan ya. Ya udahlah kita online aja. Makanya kenapa kita lihat bahwa setelah lockdown tuh hilang, udah nggak ada, mereka tuh transaksinya tuh masih stabil, kurirnya tuh masih oke. Dan itu tuh baru dari Tokopedia ya, belum yang Shopee dan lain-lain itu kan belum berjalan ya? Terus dia aja hanya satu. Oke. Menyambung lagi nih untuk Asa ya. Kalau kita lihat kan kinerja Asa ini apalagi dari sisi Antra aja kan meningkat terus ya. Tapi kalau kita lihat mungkin dibandingkan dengan selama kayak dari tahun lalu, justru harga sahamnya ini turun terus nih. Mungkin bisa diceritain sedikit kenapa kayak kinerjanya sebenarnya naik tapi harga sahamnya kok tidak mengikuti nih. Mungkin boleh diceritain sedikit. Bisnis itu karena kita tahu bahwa di tahun 2020 ini ada suatu kejadian yang nggak satu orang pun bisa expect ada krisis seperti ini. Krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama itu. Kedua, kalau misalnya kita lihat itu adalah kemarin tuh dia itu emang ada bisnis-bisnis inisiatif, dan ini emang sempat delay sebentar. Seperti yang Blibli itu udah lain akhirnya mereka. Bahwa kedepannya itu ini bisa lebih bagus lagi, optimis lagi. Apalagi kalau misalnya kita lihat tuh secara laporan keuangannya itu bisnis rental dia tuh stabil banget, nggak turun selama pandemi ini. Oke, jadi mungkin nanti kedepannya akan lebih ditopang dari ya pelan-pelan dari porsi kontribusi dari Antra aja ini ya bisa naik lah ya. Ya betul, apalagi kalau misalnya kita lihat valuasi perusahaan kurir itu di luar kayak di China itu si SF Express tuh salah satu shareholder dari Antra aja, dia tuh valuasi bisa 30-40 kali. Bisnis ini emang relatively dibandingkan yang lain tuh emang jauh lebih mahal valuasi. Pasti kedepannya dengan porsi yang lebih besar dari Antra aja, lambat laun nih Antra aja itu si Asa itu akan terlihat dengan sendirinya. Mungkin mau sekedar nambahkan ya buat Asa ya. So basically Asa ini adalah ya salah satu perusahaan kesayangannya TP Rahmat gitu. Maksudnya he really wants to make this company big gitu. Dan tentunya
mereka manajemennya percaya kalau digital is the way to go. And digital ini akan create many multiplier or many cross sell or new businesses ya gitu. Dan ini tentunya mereka mulainya itu dari antar aja gitu, which is courier delivery. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan merambah ke pertanian digital, mereka mungkin ke tracking yang mereka pegang gitu. Jadi opportunity-nya nanti ke depan itu masih besar sekali gitu. Dan tentunya Asa itu juga kan punya antar aja, mereka nggak mau cuma jadi kurir bisnis kaleng-kaleng gitu. Mereka mau menjadi nomor satu. Ya, sekarang kan nomor satunya JNE ya. Mungkin setahun lalu itu sekitar 1 juta parcel per day. Mereka in the next 4 or 5 years si Asa itu mau deliver 2 juta parcel per hari. Ya gitu. Dan tentunya juga waktu mereka baru mulai di bulan April tahun lalu, ya kita lihatlah gitu eksekusinya bagaimana gitu. Tapi ternyata over the past lebih dari 1 tahun ini ternyata the progress has been very good gitu. Dan tentunya mereka banyak hal-hal inisiatif yang di luar ekspektasi kita yang terus mereka lakukan. Dan perlu diketahui ini buat Asa, ini semestinya nanti parcel delivery mereka di kuartal 3 bisa naik. Karena nanti ada Blibli, nanti juga ada JDID, nanti juga ada Shopee, itu akan ke-attach platform transaction-nya dimulai bulan sama Agustus ini ya, gitu. Kita tahu kan Shopee sekarang number 1 in terms of transactions ya. Kalau kita tentunya melihat things will be exciting untuk Asa punya antar aja nanti ke depannya. Terus nggak cuma itu doang. Balik lagi deh, gini deh, kita lihat Asa itu market cap-nya berapa sih? 1,8 T. Yeah. They are the largest B2B car rental di Indonesia. They are the largest car auction company di Indonesia. Car auction itu masih infancy ya industrinya, masih awal banget. Kalau kayak di Jepang tuh udah gede banget. And di second Q itu udah kelihatan, terutama di Juli ini, online transactions untuk car online, car auction itu meningkat pesat gitu. So and then you have Antar Aja, which they want to be the number 1 player in the next 4 years. Ini market cap cuma 1,8 T. It's a matter of do you believe this company or not? Do you believe this company will execute or not gitu ya. Kalau jujur sih, kalau tanya saya percaya sih gitu. Karena mereka benar-benar punya visi dan mereka punya purpose ya. Gitu di bisnis ini gitu. Okay. Ini juga bisnisnya ESG ya. Jadi kalau nanti mereka udah size-nya udah gede, secara likuiditas sahamnya juga oke. Nggak nutup kemungkinan nanti foreign besar juga bisa masuk beli saham ini karena ini sangat ESG. And ini ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Asa. Tadi mungkin bisa dijawab sedikit. Market share-nya sekarang itu untuk Antar Aja berapa ya? Dan kira-kira dengan adanya nanti beli-beli dan lain-lain untuk kuartal 3, itu kira-kira market share-nya bisa nambah berapa sih? Nah, market share tuh agak susah. Mungkin saya kasih gambaran aja ya. Pemain nomor 1 itu JNE, itu sekitar 1 juta. Mungkin JNT itu sekitar 600 sampai 700 ribu parcel per day. Terus si Cepat itu sekitar 300 ribu parcel per day, 300 sampai 400 lah. Terus si Antar Aja itu sekitar 200 ya. Jadi bisa dibilang mereka ya roughly top 4 lah, top 4, top 5 pemain gitu. Tapi tentunya mereka mau outpace pemain lain. Kalau JNE itu bisnisnya tradisional, so semestinya in the next several years JNE itu secara market share akan tenggelam dibandingkan pemain-pemain yang seperti Antar Aja, seperti si Cepat. Mungkin bisa dibilang untuk pesaingnya si Antar Aja yang paling ketat itu adalah si Cepat ya gitu untuk saingannya Antar Aja. Oke, berhubung waktu juga sudah pukul 4.15. Thank you Bapak Willy, Bapak Hasbi untuk waktunya. And thank you Will, kemarin udah gabung, hari ini gabung lagi. Mungkin nanti setelah earnings-nya bank keluar, kita akan ketemu lu lagi nih Will untuk webinar selanjutnya. Jadi ya, perlu diketahui para investor nanti banks earnings yang bank-bank BUMN
seperti BRI, Bank Mandiri, BNI itu nanti akan keluar di minggu ketiga bulan Agustus. So ya kita nantikan saja bagaimana. Jelek sih udah pasti second Q-nya, tapi seberapa jelek itu yang ditunggu oleh investor ya. Gitu. Tapi I don't think karena GDP angkanya udah keluar, PMI juga sudah membaik, kita lihat consumer confidence sudah membaik. I think second Q itu orang lebih kayak ya udahlah gitu. Orang lebih fokus, oke, Juli cash collection-nya gimana dari para customer, itu yang lebih difokusin, ya kan. Jadi orang lebih lihat progres di awal 3Q-nya gimana sih. Oke, ya kita nantikan di situ ya. Nanti mungkin setelah earnings kita lanjut webinar khusus untuk banking bareng sama lu, Will. Oke, thank you Bapak, Ibu, Sobat Investor untuk waktunya. And semoga ini bermanfaat, semoga lebih clear untuk bila mau berinvestasi di Astra atau anak usahanya atau ASA. And hopefully you guys have a good weekend. And kita akan bertemu di webinar selanjutnya. Thank you.